Suma, salam kenal. Saya Pendeta Dede Dula. Silakan, salam kenal Pak Pendeta. Iya, iya, saya dari Manado nih. Ya, Iya jadi Pak Pendeta, saya salam. mau kasih tanggapan ya. Jadi begini, ketika semua mengangkat sebuah ayat yang mengatakan di mana Yesus bilang bahwa dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Jadi Pak Suma itu harus memahami konteks yang ditulis dalam Alkitab. Ya kalau kita bisa mengerti konteks yang dimaksudkan maka tidak sulit kita akan memahami kalimat yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa sampai Yesus mengatakan bahwa aku tidak datang atas kehendakku sendiri? Karena pada waktu itu ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang dari atas. Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang dari bawah. Itulah sebabnya segala kesaksian dan apa yang disampaikan oleh Kristus, dia mengatakan kepada para pendengarnya, oh saya datang bukan hanya atas kehendakku sendiri. Yesus datang ke dalam dunia juga atas kehendak dari Bapa yang di sorga. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat dalam Alkitab, ayat-ayat dalam Alkitab yang menuliskan peneguhan yang disampaikan oleh Bapa. Satu kali ketika Yesus naik ke atas gunung, ketika dia berfellowship dengan Bapa di sorga di dalam doanya, dia membawa dua orang murid yang bernama Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tiga murid yang dibawa. Ketika Yesus selesai berfellowship dengan Bapanya di dalam doanya, tiba-tiba Yesus berubah rupa. Kemuliaannya sedikit dinampakkan, yakni wajahnya bersinar. Ya, jadi wajah Yesus bersinar. Kemudian di situ tampil yang namanya Musa dan Elia. Pada saat itu kemudian Petrus pun berkata, kami merasa bangga berada di sini karena mereka melihat Musa dan Elia, tentu saja. Dan mereka berkata, kalau boleh izinkan kami membangun 3 mesbah, satu buat engkau, Yesus, satunya lagi buat Elia, dan satunya lagi buat Musa. Tiba-tiba ada awan kabut yang turun. Dan dari dalam kabut itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka ketika kabut itu hilang, Elia tidak ada, Musa tidak ada. Yang ada hanyalah Yesus. Seolah-olah benar-benar kalimat itu dikonfirmasikan dan ditujukan kepada Yesus. Ya, saya ingin dengarkan Bang Suma punya respon dari apa yang saya sampaikan ini. Nanti saya juga akan memberikan respon. Ya silakan Pak Suma. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, saya salut ya dengan beraninya Pak Pendeta ngaku pendeta di situ, menjadikan saya menjadi semangat kemudian untuk melakukan narasi yang saya bangun berdasarkan Al-Quran dan juga Bible. Jadi gini Pak, saya menghargai pendapat saudara, tapi sangat disayangkan ending manifestasi hasil akhir dari pernyataan seorang pendeta hanya bisa sampai level pernyataan, bukan hanya Yesus yang berkehendak, tetapi di situ juga ada kehendak Bapa. Sudah jelas. Di sana yang berkehendak bukan Yesus, tapi yang berkehendak adalah Bapa. Ini sudah jelas, Pak. Ini udah jelas. Bapa sendiri yang mengatakan itu. Pak Pendeta sendiri yang mengakui itu. Aku datang bukan atas kehendakku, tapi yang berkehendak adalah Bapa. Ingat Pak, istilah Bapa itu adalah istilah keakraban antara pencipta langit dan bumi yang mengutus nabi dan rasulnya. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang intim kepada Tuhan, orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Tuhan, itu disebut anak dalam tradisi Yahudi. Tetapi bukan berarti anak dalam bentuk fisik. Coba Anda baca di dalam Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Tuhan dipanggil ayah. Tuhan itu dipanggil bapak. Tuhan itu dipanggil orang tua. Seketika pendeta mengatakan yang berkehendak Yesus datang itu adalah bapaknya. Dengan kata lain yang berkehendak itu adalah Tuhannya. Kurang apa lagi? Dengan kata lain Yesus itu bertuhan. Dengan kata lain yang datang ini adalah hamba Tuhan. Dengan kata lain utusan Tuhan. Nah, kenapa saya mengambil Al-Quran? Karena Al-Quran mengatakan hati-hatilah. Ya ayuhan nas, ini seruan kepada seluruh umat manusia termasuk Pak Pendeta. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba.
Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Musuh nyata. Sekarang mari kita lihat. Ini prediksi, tetapi prediksi ini saya katakan akurat. Pertama, atas siapa? Atas kehendak siapa kemudian manusia Kristen mempertuhankan anak Maria? Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen ibadah hari Minggu? Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen mengajarkan Tuhan itu 3 pribadi? Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen mengajarkan Tuhan nuzul menjadi manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia? Ini yang Al-Quran katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau mengikuti langkah-langkah setan. Ingat, ini terakhir Pak. Terakhir dari pernyataan sesi ini. Yohanes 6 nomor 70. Pak Pendeta baca di situ. Apa yang Yesus katakan? Akulah yang memilih yang 12 orang. Bukankah aku Yesus yang memilih engkau yang 12 orang? Satu di antara kalian adalah setan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Suma. Jadi Pak Suma begini ya, apa yang semua Pak Suma sampaikan itu juga bisa saya bantah. Tapi lebih baik kita fokus di hal yang pertama. Di mana ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi Pak Suma perlu tahu begini Pak Suma ya, bahwa kedatangan Kristus ke dalam dunia ini adalah pekerjaan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi pekerjaan penebusan itu bukan hanya pekerjaan daripada Yesus. Itu juga pekerjaan dari Bapa, itu juga pekerjaan daripada Roh Kudus. Makanya Yesus ngomong dengan jelas, aku datang ke dalam dunia bukan hanya atas kehendakku sendiri, tetapi juga dengan kehendak Bapa. Mohon maaf Pak Pendeta, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya saya harus mengatakan karena gini loh Pak. Kalau di dalam Al-Quran kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara yang baik dan pengajaran yang baik, kan gitu. Lalu kemudian di dalam kitab saudara juga diperintahkan di Markus 16, beritakanlah Injil pada seluruh makhluk dan seterusnya. Hari ini Bapak telah melakukan satu kekeliruan besar Pak Pendeta. Kenapa saya katakan kekeliruan besar? Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Anda menyikapi Yohanes 8:42 itu dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Kenapa Pak? Di dalam Yohanes 8:42 itu sangat jelas ada kata mau tahu. Apa artinya? Bukan atas kehendakku. Titik. Tapi Pak Pendeta mengatakan bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Bapak juga. Ini cara-cara yang tidak baik Pak. Kita menarasikan sebuah keyakinan, kita mengajarkan sebuah keyakinan dengan narasi-narasi yang justru bertentangan dengan firman yang kita imani. Firman Tuhan itu adalah penyesatan. Mohon maaf saya harus jujur karena saya orang yang kayak gitu. Di situ dalam bahasa Yunani-nya Yesus berkata, aude emauto, bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Bapak Pendeta mengatakan bukan hanya kehendakku saja, tetapi juga kehendak Bapak. Ini cara-cara yang tidak baik. Kalau di gereja mungkin Pak Pendeta bisa kemudian melancarkan aksi-aksi seperti itu. Tapi mohon maaf di depan Bang Suma, data-data kayak begitu itu sudah terpelihara dan terperinci sudah saya pelajari. Jadi orang tidak bisa lari, bisa memplesetkan yang dikatakan sebagai kalam Tuhan atau firman Tuhan. Meskipun saya tidak imani. Tetapi saya menghargai ini adalah sabda Yesus. Sebagai sabda Yesus jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ajarkan dengan jujur, ajarkan dengan benar, ajarkan dengan valid. Supaya manusia ini tercerahkan. Kalau Injil mau diberitakan, beritakan dengan cara-cara yang baik. Saya bacakan dengan sempurna kepada Bapak. Kata Yesus kepada mereka Bani Israel, jikalau Elohim adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aude au maltau. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan dialah yang telah mengutus aku.